Majelis Jemaat dan Pelayat Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Ranalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video streaming. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita tahdiskan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah pagi hari ini dibacakan dari kitab Zefanya 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga.
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tanpa oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah, manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diberikan kelepasan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 12 ayat 1 hingga 3 yang menyatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berdasarkan sabda ini, Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, kita yang telah dihapuskan dosa-dosa kita oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menerima perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6
ayatnya yang pertama sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi, benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, waktunya bagi kita untuk menerima firman Allah. Kita bersyukur untuk kesempatan baik ini. Mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang teduhkan hati, jiwa, pikiran, perasaan kami, hendak memaknai firman-Mu di tengah kami menikmati wabah virus corona yang semakin tidak menentu. Bahkan oleh kebijakan pemerintah memberlakukan sistem PSBB, di mana kami benar-benar dibatasi ruang gerak kami, bahkan ibadah masih tetap harus berlangsung di rumah-rumah. Tapi kami tetap bersyukur ya Allah, karena kebaikan-Mu senantiasa nyata atas kami. Engkau berikan ruang bagi kami untuk mengerti kalau Engkau baik bagi kami lewat ibadah minggu saat ini. Dan di penyembahan kami ini, kami akan menerima firman-Mu lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, firman ini memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, mari berfirman. Amin. Saudaraku, mari kita yang telah bersedia mendengarkan firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab saat ini kita berdiri. Haleluya.
Firman Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi si perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di peristiwa wabah virus corona ini, kita masih tetap dilayakkan untuk menikmati hari anugerah pemberiannya, tetap sehat, kuat, bahkan kita juga bisa duduk bersama dalam persekutuan ibadah minggu walaupun hanya lewat tayangan video streaming ini, dan Bapak Ibu menikmatinya di rumah masing-masing. Tapi tetap ini kita aminkan adalah anugerah berkat dari Tuhan yang membawa kita untuk mengerti betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia dalam aktivitasnya di muka bumi ini, atau ketika manusia merefleksikan kehidupannya di antara sesamanya manusia yang lain, maka tentu tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah mendapat atau menerima sebuah perintah untuk kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita di dalam menyatakan karya bakti kita di kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Misalkan saja seorang murid, tentu dalam proses belajar mengajar di sekolah, ada saja perintah yang dia dapatkan dari guru yang mengajarnya untuk memperlengkapi diri sebagai seorang murid yang berkualitas
secara intelektual. Demikian juga dalam konteks kehidupan di rumah tangga, misalkan seorang anak mendapatkan perintah dari orang tua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, tentunya dalam rangka untuk membuktikan bahwa anak tersebut bisa diandalkan, dibanggakan di dalam menjawab segala pemenuhan kebutuhan yang ingin dimiliki oleh setiap keluarga tersebut. Begitu juga saudaraku dalam konteks kantor atau tempat di mana kita bekerja, bahkan juga dalam konteks pertemanan di tengah masyarakat, tidak jarang kita mendapatkan satu perintah untuk melakukan sesuatu dari teman atau sahabat kita dalam rangka mempererat hubungan pertemanan tersebut. Nah, saya pikir ini menarik saudaraku untuk kita renungkan ketika kita bawa konteks ini dalam kehidupan spiritual, kehidupan keimanan dalam konteks bergereja atau berjemaat. Tentu di sana juga kita mengatakan tidak sedikit perintah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai anggota keluarga Allah untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan sebagai bukti kesediaan kita yang mengabdi kepada Allah untuk menunjukkan kualitas spiritual kita. Kenapa saya katakan ini penting saudaraku? Karena tidak sedikit juga orang tidak memahami akan hal itu. Menurutnya ibadah itu hal yang biasa, merupakan kegiatan rutinitas yang tidak harus fokus untuk dilakukan. Sehingga ada orang bilang Kristen hari Natal saja gitu ya. Nanti kalau Natal baru datang ke gereja. Atau Kristen KTP ya. Nanti ditanyakan apa agamamu baru perlihatkan KTP, oh iya Kristen ya. Dan seterusnya, bahkan saudaraku tidak sedikit orang Kristen untuk menunjukkan kekristenannya itu hanya mengandalkan kalung salib yang dia pakai. Kemana dia pergi dia pakai kalung itu supaya orang bilang dia, oh iya dia Kristen ya. Tapi seperti apa kekristenan yang harus dia nyatakan di totalitas hidupnya, itu bukan perkara penting baginya. Bahkan preman pun saudaraku ya, bisa dengan bangganya membuat tato salib di badannya, lalu memamerkan ke orang banyak bahwa saya orang Kristen. Buktinya apa? Lihat tato di badan saya, tandanya salib. Ini hal-hal yang patut untuk kita renungkan. Karena saudaraku, sadarilah Tuhan tidak mau iman kita hanya dinyatakan lewat apa yang bisa kita tunjukkan, bukan dalam perbuatan atau tindakan, tidak. Karena firman Tuhan sudah berkata, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukannya. Dan tegas dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17, di sana penulis berkata, iman tanpa perbuatan bagaikan orang mati. Artinya sepanjang kita hanya mengatakan iman kita sebatas bibir, mulut, lidah saja, dengan aklamasi suara yang lantang atau keras, tapi kita tidak wujud nyatakan itu di dalam perbuatan kita, maka itu merupakan sebuah kesia-siaan ya. Saya ambil contoh saudaraku. Maaf, kita tidak mengklaim seorang majelis itu tidak layak atau tidak, atau pengurus PLK, PA dan sebagainya. Ketika mereka ditabiskan atau diteguhkan, ada mandat yang mereka terima dari Tuhan, pergi layani Tuhan. Dan di sana mereka berteriak dengan suara yang nyaring, ya dengan segenap hatiku aku pergi melaksanakan tugas ini. Tapi mari kita lihat dalam realitas persekutuan yang ada.
Berapa banyak majelis yang kemudian tidak mendedikasikan dirinya dalam loyalitas yang tulus setulus-tulusnya. Begitu juga dengan pengurus PLK. Bahkan ada juga pendeta yang demikian. Dia mau melayani kalau ada sesuatu. Dia betul-betul tidak mendedikasikan dirinya untuk menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita tidak terjebak pada keinginan diri dalam hidup yang kita jalani, tapi kita fokus melihat Allah yang memerintahkan sesuatu kepada kita untuk kita lakukan sebagai bukti pengabdian kita kepada Dia, kepada Allah yang hidup. Dalam khotbah ibadah keluarga hari Rabu yang lalu, saya katakan bahwa setiap mereka yang hendak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara total, ada 3 hal yang harus dia perhatikan sebagai bukti ketaatannya kepada Tuhan. Itu kita bisa lihat, saudaraku, dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34. Dikatakan di sana, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata, ya. Kalau diperhatikan di situ, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Artinya orang banyak ini menunjuk semua manusia. Murid-murid menunjuk orang Kristen. Artinya bukan cuma orang Kristen yang dipanggil, tapi semua orang. Siapa yang bersedia dan mau mengakui Yesus dan melakukan apa perintah Yesus, dia mendapatkan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan cuma orang Kristen. Kalau hari ini ada banyak orang di luar Kristen yang menerima Kristus dan total memberi diri melayani Kristus, dia yang dapatkan. Itu kata firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Jadi jangan bangga dulu karena kekristenan kita. Belum tentu kita dipilih, saudaraku. Nah, untuk bisa dipilih, mari kita lihat 3 hal yang dikatakan oleh Markus dalam Injilnya tadi. Pasal 8:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya lalu berkata, setiap mereka yang mau ikut aku, yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, dia harus memikul salibnya. Yang ketiga, dia harus mengikut Yesus. 3 hal ini, saudaraku, tidak pernah berbicara tentang kepentingan kita, tapi semua kepentingan Allah. Kita tidak lagi berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Apalagi yang kita mau cari di dunia ini? Kalau kita sudah selamat, adakah rumah 10 lebih penting daripada selamat? Adakah pangkat jenderal lebih penting daripada selamat? Tentu tidak, saudaraku. Ketika didudukkan dan kita disuruh untuk pilih, maka kita pilih selamat. Karena selamat artinya kita masuk sorga. Mana yang lebih penting, pangkat atau sorga? Tentu kita pilih sorga, saudaraku. Karena pangkat ada masa di mana kita akan pensiun. Kita tidak akan terus tempatkan di atas pundak kita menjadi kebanggaan kita, tidak. Ada banyak orang bilang mantan jenderal, sangat berbeda. Ini perlu kita renungkan, saudaraku. Bukan berarti saya bilang pangkat tidak penting, tidak. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Carilah yang penting, tapi jangan lupakan yang terpenting, yaitu sorga. Bukankah indahnya hidup ini kalau kita dapatkan yang penting dan yang terpenting? Amin. Itu yang mau kita renungkan hari ini, saudaraku. Kita lihat apa perintah Tuhan kepada Musa dalam bacaan kita hari ini. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk
menyadarkan orang-orang Israel memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Tadi kita bicara tugas, pelayanan, bla 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 bla, tentang ibadah dan seterusnya. Sekarang kita dipanggil berbicara tentang persembahan. Ini sesuatu yang sangat menggelitik. Maaf kalau saya katakan demikian. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, ini kalau kita mau jujur, persoalannya Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak suka jujur. Maaf kalau saya salah. Tapi mari kita koreksi diri kita, betul tidak? Karena kalau kita mau jujur, soal persembahkan selalu menjadi momok besar bagi kita. Banyak orang tidak mau ke gereja karena tidak punya persembahan. Banyak orang datang ke gereja tidak fokus beribadah karena malu persembahannya sedikit. Saudaraku, apakah kita berpikir Tuhan itu miskin? Tuhan itu tidak punya apa-apa, sehingga kita harus memberikan yang besar dan banyak? Kalau memang ada, kenapa tidak? Tapi kalaupun tidak ada, nih, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Konteks bacaan kita dalam perjanjian lama memang berbicara tentang persembahan syukur, korban bakaran, ya. Tapi kalau kita berbicara konteks kekristenan iman kita dalam konteks Yesus, ya, kita bisa lihat saudaraku dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 pasal 1. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuh. Apa itu tubuh saudaraku? Hati, jiwa, pikiran, perasaan, perbuatan, tutur kata, seluruh sikap kita menunjukkan sebuah persembahan yang hidup untuk mempermuliakan nama Allah. Kalau ini kita bisa persembahkan seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka saya percaya persembahan dalam bentuk kolekte pun akan kita berikan secara ikhlas, tidak nimbang sana nimbang sini, tidak takut miskin was-was, tidak gelisah, tidak khawatir. Karena jiwa ini, perasaan ini, pikiran ini sudah digerakkan dalam totalitas untuk menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah tidak suam-suam kuku. Orang yang menyembah Allah tidak khawatir, tidak takut. Apalagi di situasi wabah virus corona ini saudaraku. Coba kita lihat, berapa banyak saudara kita yang berteriak dalam jeritan dan tangisan karena dirumahkan. Akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan itu berdampak kepada masalah ekonomi mereka. Kebutuhan sembako sehari-hari menjadi sesuatu yang sulit bagi mereka untuk penuhi. Ketika gereja membuka ruang untuk mari kita mengumpulkan sembako, lalu kita membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, banyak orang yang kemudian merasa enak banget. Aku yang kerja kok, aku yang capek kok mau bagi ke mereka, enak banget. Saudaraku, tidak ada kepuasan yang akan kita dapatkan di atas kita mengklaim diri apa yang ada pada kita milik kita. Tidak. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita, jadi berkat untuk sesama. Jangan batasi diri untuk hal itu.
Bukan kebetulan saudaraku, dalam minggu-minggu beberapa waktu ini oleh Gereja Bukit Harapan Surabaya sudah dihimbau bagi mereka yang mampu, mari kita kumpulkan sembako. Semua sudah disebutkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Karena kenapa? Supaya kita bisa berbagi kepada saudara jemaat Bukit Harapan, dan jika mungkin kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kenapa tidak, saudaraku? Di situasi sulit seperti ini kita memiliki kepekaan nurani, kita memiliki kepekaan iman, kita berani memberikan persembahan kita dalam bentuk kolekte, dalam bentuk natura, bahkan kita mempersembahkan hati kita, hidup kita yang hidup kepada Allah. Jangan pernah takut saudaraku untuk mempersembahkan apapun atas nama Tuhan kita. Karena di sana Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, buka hati kita, buka mata kita, tunjukkan iman kita, bahwa kita ada di antara orang lain, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bersedia untuk menjadi mitra Allah yang solid, menyatakan kebenaran dalam kesediaan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara-saudara dalam bentuk apapun, kini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saatnya sekarang sebagai orang percaya kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau ada untuk kami. Lewat firman-Mu, Engkau berikan pengertian kepada kami bagaimana kami harus menyatakan iman kami lewat kesediaan yang tulus, jujur, ikhlas tanpa pamrih di dalam memberdayakan diri lewat kekayaan potensi yang ada, khususnya di dalam mempersembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur ya Allah, lewat firman-Mu kami diajarkan untuk benar-benar kami mempersembahkan totalitas diri kami hanya untuk Tuhan, karena itulah yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, dengan mendedikasikan diri kami kepadamu, itu menjadi berkat sempurna untuk kami, dan itulah sorga bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang telah mengambil langkah untuk melakukan sistem PSBB dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah virus corona. Berkenan Tuhan, kebijakan pemerintah ini dapat menjawab seluruh harapan anak bangsa untuk terbebas dari virus corona ini. Oleh karena itu, berikan hikmat, akal budi, pengertian, juga iman yang teguh kepada seluruh anak-anak bangsa untuk mengerti akan kebijakan pemerintah, lalu mengambil langkah proaktif mendukungnya dengan membatasi diri pada aktivitas-aktivitas yang hanya penting saja, dan sebisa mungkin berdiam diri di rumah dalam rangka membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk para medis, dokter, surses, jururawat, semua tim medis yang berupaya untuk menyembuhkan pasien corona, bahkan menyembuhkan pasien-pasien yang lain. Tuhan tolong berkati agar dedikasi mereka sebagai tenaga medis menjadi jawaban terbaik bagi bumi pertiwi kami ini untuk mendapatkan orang-orang yang sehat, yang kuat, yang beriman, dan hidup takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah di muka bumi ini, di bangsa-bangsa manapun itu ya Allah, kami mohon Engkau juga bekerja di dalam seluruh kiprah mereka sebagai pejuang-pejuang bangsa untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, suasana kondusif bagi rakyatnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya dalam mengatasi penyebaran wabah virus corona yang sudah mendunia ini Tuhan. Ya Allah di sorga, kami juga datang berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya dari sektor 1 sampai sektor 5. Engkau ada untuk semua kami Tuhan, sehat-sehatkan kami, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami, yakinkan kepada kami semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami dijauhkan dari virus corona, bahkan kami dijauhkan dari hal-hal yang membuat kami tidak berdaya, karena Tuhan sendiri telah berfirman, Engkau tidak akan menguji iman kami melebihi dari kekuatan kami. Biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam persoalan hidup yang paling pelik sekalipun, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Mari ya Allah di sorga, semua jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu berjalan, Engkau berkati sukacitanya, baik pertambahan umur, usia perkawinan, sukacitakan mereka semua dengan apa yang mereka dapatkan daripada Tuhan, walaupun di situasi sedang dirumahkan, tapi mereka tetap bersyukur dan tetap meyakini bahwa itu adalah berkat daripada Tuhan. Persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, bahkan dengan kerabat keluarga, entah itu dengan opa oma, om tante, sepupu, ipar, cucu, cicit, ponaan, kami mohon Tuhan
Engkau ada di antara semua jemaat-Mu, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dapat teratasi, karena Tuhan menjadi sarana dinamis pendamai bagi setiap kami yang berharap kepadamu ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang diliburkan belajar di rumah secara online. Kami mohon jangan dalam pertolongan Tuhan mereka tidak bosan, tidak jenuh, tapi tetap menikmati proses pembelajaran secara akademik dengan cara online ini Tuhan, tetap dengan yakin percaya mereka tetap dipintarkan, dicerdaskan, dan lewatnya iman mereka juga diteguhkan. Sungguh ya Allah, di sorga kami yakin semua gereja-Mu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di hari yang kudus ini, di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk keyakinan ini, karena kami yakin doa-doa kami di hari yang kudus ini akan menjadi berkat untuk dunia, untuk Indonesia tercinta kami, juga untuk keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, mari Engkau ampunkan salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Kau dengarkan doa kami, Kau sempurnakan dan Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adapun persembahan ini bisa disampaikan dengan dua cara. Yang pertama, lewat transfer bank mandiri, nomor rekening 141-104-2934-8. Dan yang kedua, lewat amplop diserahkan ke kantor gereja pada waktu jam kerja mulai jam 9 sampai 3 sore. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dengan sukacita saudaraku, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.